Shalom, selamat pagi sahabat mendengar Ananta Praja Suara 99.9 FM yang disiarkan dari Pasar Ijo Gading di pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan siraman rohani dengan tema berbahagialah manusia yang diampuni dosanya. Baik, sahabat pendengar boleh mencari tempat duduk yang nyaman, boleh membawa catatan kecil, kemudian Alkitab. Lalu kita akan berdoa untuk mendengarkan kebenaran di pagi hari ini. Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih lagi buat kesempatan yang Kau sudah berikan bagi kami. Dan hari ini Tuhan, di hari pertama minggu yang kedua dari bulan November, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan semua kami di hari ini. Dari lantai 2 Pasar Ijo Gading Radio Ananta Praja, Tuhan, kami berdoa kiranya siaran ini dapat memberkati setiap pemirsa dan setiap pendengar dan dapat meneguhkan mereka. Kami berdoa dan mengucap syukur Engkau juga memberkati Tuhan Mbak Widi di hari ini yang bertugas di radio ini. Kiranya anugerah-Mu, rahmat-Mu atas beliau juga Tuhan, dan semua pengurus radio di tempat ini. Kami berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus memberkati kami dan menolong kami sehingga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti oleh pemirsa dan pendengar setia Ananta Praja di hari ini. Terpuji nama-Mu karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa, hormat dan kemuliaan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, seperti yang sudah disampaikan oleh penyiar kita di hari ini, bahwa tema kita hari ini adalah berbahagialah manusia yang diampuni dosanya. Sahabat, mari kita membuka dari Mazmur pasal yang ke-32, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua akan menjadi topik kita di hari ini. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Bapak Ibu Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, pengampunan adalah suatu formula yang tidak lekang oleh waktu. Pengampunan adalah sebuah formula yang sangat luar biasa. Sepanjang zaman manusia hidup, mereka selalu membutuhkan pengampunan akan dosa. Apa itu dosa? Ada banyak dan macam definisi dosa, tetapi beberapa di antaranya akan saya kemukakan. Yang pertama, dosa adalah hamartia. Artinya disappointed, melenceng dan tidak tepat sasaran dari maksud dan tujuan Allah. Yang kedua adalah adakia, sikap hati yang jahat. Lalu yang berikut adalah parabates, itu tentang rebellion, tentang pemberontakan. Nah, kembali lagi ke pengampunan yang adalah formula yang sangat luar biasa. Alkitab berkata bahwa berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran dan dosanya. Saya teringat akan sebuah kidung rohani yang luar biasa, yang kita tahu dia berkata seperti ini, bahwa sejauh timur dari barat Kau melemparkan dosaku, tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina hati. Nah, ini adalah sebuah lagu yang sangat luar biasa yang menggambarkan betapa berbahagianya manusia yang dosanya dan pelanggarannya diampuni. Sahabat pendengar yang diberkati oleh Tuhan, manusia membutuhkan pengampunan dari yang ilahi, dari yang divine, dari yang berkuasa atas kehidupannya. Dan pengampunan itu hanya dapat melalui Kristus Yesus Tuhan. Sahabat yang diberkati, manusia yang diampuni, manusia yang disucikan tidak bisa dilakukan melalui ritual keagamaan. Syarat agama adalah ritual, tapi kekristenan is not religion. Tapi kekristenan adalah berhubungan tentang jalan.
Kristus datang dan berkata dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 bahwa akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang manusia pun yang sampai dan datang kepada Bapa tanpa melalui Kristus Yesus. Hal ini ditegaskan juga dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 yang berkata bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian dijawab lagi dalam Roma 1 ayat yang ke-16 bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, siapapun yang percaya kepada Kristus. Nah, berbicara mengenai diampuni dosanya ini adalah sebuah keberbahagiaan. Sahabat yang diberkati, di sini pemazmur menggunakan kata berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Berbahagia artinya eser, yang artinya diberkatilah, artinya juga adalah prosper, artinya juga adalah guide. Nah, artinya juga adalah lead, dipimpin, dituntun oleh orang yang lebih ilahi, yang lebih divine. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh pribadi yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Sahabat dan pendengar yang diberkati oleh Tuhan, ribuan tahun sebelum Kristus lahir, Yesaya pasal 5 ayat yang ke-9 berkata bahwa namanya akan disebutkan orang penasehat yang ajaib. Ada 4 kualitas bagaimana seorang menjadi juru selamat, bagaimana pribadi Kristus mengampuni dosa manusia, bagaimana pribadi Kristus membebaskan manusia dari kutuk, dari keterikatan dan lain sebagainya, dikuduskan, dipulihkan, diampuni. Pengampunan tidak bisa dikerjakan melalui ritual keagamaan. Kesucian tidak bisa dilakukan oleh ritual keagamaan. Harus Allah sendiri yang menyucikan manusia daripada dosanya. Itulah sebabnya nubuatan dan janji ini dinyatakan dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 sampai 9 dan digenapi dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan yang berkata bahwa namanya akan disebutkan orang yang pertama adalah The Wonderful Counselor. Untuk orang diampuni dan pelanggarannya itu hanya dapat dilakukan oleh Kristus. Dikatakan The Wonderful Counselor artinya penasihat yang ajaib. Kristus menjadi jawaban atas semua pergumulan dosa manusia. Kristus menjadi solusi yang utama, the main solution, the solid solution from every problem of sickness. Dari semua dosa, dari semua sakit penyakit, curses, and everything that has done by men, yang dilakukan oleh manusia. Sahabat, ada sebuah lagu yang sungguh luar biasa, dinyanyikan sebuah lagu Kristen yang sudah jadul, tetapi lagu itu begitu powerful, yang menggambarkan kondisi manusia dari kejatuhan Adam, since Adam and Eve full on sin until this day. This is the big problem of man. Ini adalah pergumulan yang besar dari seluruh manusia, bahwa mereka membutuhkan formula yang namanya pengampunan. Ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai, ke lembah jurang ku turun mencari damai. Namun akhirnya damai tidak ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Manusia berusaha dengan religi, manusia berusaha dengan berbagai ritual supaya mereka mendapatkan kebebasan, mereka mendapatkan pengampunan, mereka mendapatkan jalan keluar, penebusan. Mereka melakukan berbagai ritual penebusan supaya mereka yakin bahwa diri mereka diampuni. Manusia tidak bisa mengampuni manusia. Hanya Allah yang bisa mengampuni manusia. Hanya Tuhan yang bisa melakukan formula yang namanya pengampunan. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan tadi di dalam Yesaya bahwa namanya disebutkan orang yang pertama adalah The Wonderful Counselor, penasihat yang ajaib. Kristus menjadi pusat dan objek daripada semua pergumulan manusia. Setiap kita boleh datang kepada Allah dengan berbagai pergumulan kita, karena Kristus bukanlah Tuhannya orang Kristen, tapi Dia adalah Tuhan seluruh umat manusia yang memberikan damai dan kasih-Nya kepada seluruh jagat nata ini. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, apapun persoalan, apapun kehidupan kita, mencari solusi dari berbagai semua pergumulan, problem, sickness, apapun yang kita butuhkan, Tuhan berkata bahwa Dia adalah penasehat yang ajaib.
Nasihatnya selalu jitu, pertolongannya selalu tepat pada waktu, dan dia menjadi jawaban dari berbagai solusi yang dialami oleh manusia. Yang kedua disebutkan bahwa namanya disebutkan orang yang kedua adalah The Almighty God. Untuk menjadi seorang yasa, untuk menjadi seorang juru selamat, untuk menebus dosa orang lain, untuk melakukan pengampunan. He is most Almighty God. Dia harus menjadi Allah yang perkasa, yang divine, yang luar biasa. Karena itulah namanya disebutkan orang penasihat yang ajaib. Yang kedua adalah The Almighty God, Allah yang perkasa. Dan syarat untuk menjadi Allah, syarat untuk menjadi yang divine, lebih dari manusia yang lain, more than others men, adalah dia harus perkasa dalam segala hal. Dan itu ada dalam pribadi Yesus, yang akhirnya menebus dosa manusia di atas kayu salib dan berkata tetelestai, artinya finish, every sickness, every bondage, every sins, forgiveness. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hanya Kristus yang dapat melakukannya. Hari ini apapun persoalan kehidupanmu, sakit, penyakit, berbagai pergumulan yang kau merasa bahwa selama ini ritual keagamaan tidak dapat memulihkan hubungan, tidak dapat mengampuni engkau. Saya mau berkata hari ini bahwa hanya Kristus yang dapat mengampuni dosamu. Hanya Kristus yang dapat memberikan pengampunan dan damai sejahtera dalam kehidupanmu. Sahabat, buka hati dan datang kepada Tuhan. Receive Him as a God. Terima Dia sebagai Tuhan. Yang ketiga adalah sahabat pendengar Ananta Praja yang diberkati 99.9 FM yang disiar pancarkan dari lantai 2 Pasar Ijo Gading hari ini. Yang ketiga adalah namanya disebutkan orang adalah Prince of Peace, adalah Raja Damai. Semua pencapaian yang dilakukan oleh manusia di dunia ini, mereka mencari harta, mereka mencari strata sosial, mereka mencari suami yang terbaik, mereka mencari istri yang terbaik, mereka ingin harta yang terbaik, dan semua kekayaan dunia ditumpuk. Nah, mereka mencari popularitas. Tetapi semuanya itu berujung kepada kekosongan, the emptiness in their life. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa only God, hanya Allah yang dapat memenuhi the emptiness room in the heart of the man. Hanya Allah yang dapat memenuhi ruang kosong yang ada di hati manusia. Ruang kosong itu tidak bisa dipenuhi oleh harta, tidak bisa dipenuhi oleh status sosial, tidak bisa dipenuhi oleh apapun. Hanya bisa dipenuhi oleh Allah. Damai daripada Allah itulah bisa membuat manusia nyaman, manusia berbahagia. Tidak ada hal apapun yang dapat memenuhi ruang kosong yang ada di hati manusia selain Pencipta itu memenuhi roh yang kosong, ruang yang kosong dalam hati manusia. Only the Spirit of God, hanya Allah sendiri. Since Adam and Eve fall on sin, the Bible says to us, Alkitab berkata kepada kita bahwa manusia jatuh ke dalam dosa dan mereka kehilangan kemuliaan Allah. Digunakan dua kata di situ dalam bahasa Ibrani, dikatakan demut dan selem. Bapak Ibu, manusia diciptakan dari tanah. Bahan dasarnya adalah tanah supaya dia dapat berjejak, menginjakkan kakinya di tanah. Tetapi kemudian Alkitab berkata Allah menghembuskan ruahnya, Allah menghembuskan rohnya kepada manusia, maka manusia menjadi hidup. Jadi manusia ada dua bahan. Yang pertama adalah bahan yang dari bumi ini, dari tanah, supaya dia dapat berjejak. Yang kedua adalah spirit. Karena itu Tuhan berkata bahwa Dia mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. If you want to make a communication and a deep relationship with God, is not spirit to spirit, not spirit to flesh. Itu harus dilakukan adalah roh dengan roh. Karena itu sahabat yang diberkati oleh Tuhan, hanya Allah yang dapat memberikan damai sejahtera dan pengampunan dan kedamaian. Itu adalah sesuatu yang bersifat batinia, not physically. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ada begitu banyak persoalan dan problematika hidup manusia yang membuat manusia mengalami pertengkaran, mengalami permusuhan, mengalami keretakan satu dengan yang lain. Kedamaian itulah yang dicari, yang dibutuhkan oleh manusia. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ada beberapa contoh, yaitu bahwa sampai hari ini manusia terus berjuang untuk mencari kedamaian. Ada perang dunia pertama, kemudian yang dipicu pada tahun 14 atas kematian Raja France
dari Austria yang akhirnya memicu the First World War, Perang Dunia Pertama. Dan kemudian Perang Dunia Kedua yang dipicu oleh Adolf Hitler dengan Nazinya yang membunuh lebih dari 6 juta orang Yahudi, yang memicu Perang Dunia Kedua. Dan kemudian manusia di dunia ini berlomba dan berusaha mencari formula untuk menciptakan sebuah perdamaian yang abadi. Ada bentukan manusia yang sampai hari ini bergulat dengan berbagai perdamaian di seluruhnya yang kita kenal, United Nations, PBB, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi sampai hari ini manusia tidak pernah, selain badan itu sudah dibuat, tapi manusia tidak pernah menemukan perdamaian yang abadi. Kisah peperangan ini digambarkan dalam sebuah lagu yang begitu miris sekali, yang lagu yang diidamkan, sebuah lagu yang didambakan, sebuah kondisi yang didambakan oleh manusia selama ribuan dan ratusan tahun manusia hidup. Ada begitu banyak peperangan-peperangan yang terjadi, baik peperangan-peperangan yang kecil maupun peperangan yang besar, dan semua manusia merindukan kedamaian itu. Lagu inilah yang dibahasakan oleh grup The Beatles, John Lennon, dalam sebuah lagu yang berjudul Imagine. Imagine all the people living in the world. Nah, Bapak Ibu, imagine, dia punya bayangan, dia punya kerinduan. He have a dreams to see one world living with peace. Untuk melihat manusia hidup dengan damai. Ada begitu banyak keretakan yang terjadi. Dan kedamaian itu hanya didapat di dalam Yesus. Formula yang disebut pengampunan itu hanya didapat di dalam Kristus. Kedamaian itu hanya didapat di dalam Kristus Yesus. Yang terakhir, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dalam Yesaya 9 ayat yang ke-5 sampai 9 dikatakan bahwa namanya disebutkan orang adalah Bapa yang kekal, the everlasting Father. Bapa yang kekal. Allah menggelari dirinya dengan Bapa dalam hubungan dengan bangsa Israel. Sahabat yang diberkati, kita harus mengetahui hal ini, bahwa kata Bapa itu adalah sebuah deeply relationship. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan sebuah formula, the new formula how to pray to God. Bagaimana berdoa kepada Allah. Formula itu diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan dia berkata, Bapa kami yang di surga. Jauh sebelumnya juga pada Mazmur pasal yang ke-23, Daud mengajarkan kita bagaimana berdoa. Gembala kami, Tuhan gembalaku. Kalau kita ganti dikit itu dikatakan Tuhanlah Bapakku, Tuhanlah ayahku. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dalam kekristenan Allah menggelari dirinya sebagai seorang ayah. Sekaligus fungsi daripada ayah yaitu menyatakan kasih setia, rahmat, anugerah, protection, perlindungan. The function of God to us. Menyatakan fungsi sebagai ayah bagi kita. Sahabat yang diberkati, ada fungsi. Karena itu Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Kata Bapa yang pertama dalam bahasa Ibrani artinya Abi. Kemudian dalam bahasa Arab artinya Abah, Father atau Bapa, Daddy. Nah, arti dari kata ini adalah yang pertama artinya sustainer, artinya adalah source, artinya Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Everything in the world come from God. Semua yang ada di dunia ini datang daripada Allah. Allah adalah sumber segala sesuatu di alam semesta ini. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, bahkan Allah menjadikan manusia, dia berkata Elohim Asa Amar Demut. Dikatakan di situ bahwa Allah menjadikan manusia. Jadi yang pertama adalah Yesus mengajarkan kita berdoa kepada Allah. Kata Allah artinya sumber. Jadi kita berdoa kepada sumber. Sumber yang dapat menjawab doa-doa kita. Sumber yang dapat memberikan solusi atas kebutuhan kita. The main problem. Nah, inilah yang harus kita pahami. Itulah sebab Yesus berkata kalau doa Bapa kami ini diterjemahkan dalam sebuah literal bebas, maka akan berbunyi sumber kami yang di surga. Tentunya kita manusia, kita berdoa, kita menginginkan jawaban atas berbagai pergumulan dan doa-doa kita. Dan Tuhan mengajarkan berdoalah kepada sumber. Sumber kami yang di surga. Sumber dari segala sesuatu yang kita butuhkan di dunia ini come from God.
Everything that we need it in our life is come from God. Itu datang daripada Allah. Sahabat yang diberkati. Karena itulah sejajar dengan kitab Yakobus pasal 1 ayat 17 yang berkata bahwa semua anugerah, semua pemberian yang terbaik itu datang daripada Allah. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Yang berikut, pengertian Abah itu artinya sustainer, penopang dari segala sesuatu di alam semesta ini. Alam semesta ini dalam keteraturannya, jagat nata dalam keteraturannya ini, pasti ada demand, the very divine behind every things. Anda bayangkan planet-planet Pluto, Mars, Uranus, Neptunus, Saturnus, Jupiter, Uranus yang berputar pada rotasinya. Jika tidak ada pribadi yang adalah Allah yang mengatur, maka rotasi pada perputaran planet elips itu akan mengalami tuburukan. Anda dapat membayangkan betapa fraktalnya alam semesta ini hancur dan rusak. Karena itu sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Bapa yang kekal. Dia hari ini mungkin kita kehilangan orang tua secara fisik. Kita kehilangan keretakan akibat hubungan. Tapi ada sebuah pribadi yang dapat memahami kita. Ada seorang pribadi yang dapat menerima kita, yang dapat memahami kita, yaitu Bapa. If we come to Him, ya kita datang kepada Dia. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, itu adalah syarat menjadi seorang juru selamat yang diampuni, yang dapat mengampuni dosa manusia. Karena itu Injil yang adalah kekuatan Allah, yang adalah Kristus itu sendiri yang dapat memberikan pengampunan bagi manusia. Betapa berbahagianya manusia, dibahasakan berbahagia, artinya keadaannya menjadi jauh lebih baik, keadaannya dituntun, dibimbing, dia diberkati, diberkatilah, blessed by God, the man that who have a forgiveness by God, mengampuni, pengampunannya diampuni oleh Tuhan, dosanya dan pelanggarannya diampuni oleh Tuhan. Dan hari ini biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang dapat diampuni, diterima oleh Tuhan. Apapun pelanggaran dan dosa kita, Tuhan berkata dalam Yohanes pasal yang ke-3 dan 16, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia sehingga Dia mengeluarkan Anak yang tunggal, supaya setiap orang Anda yang mendengarkan program ini, yang percaya kepada Tuhan, diselamatkan. Sahabat, kita tidak bisa diselamatkan dengan berbagai ritual, tapi kita hanya dapat diselamatkan oleh Allah sendiri, dan itu gratis. Kita hanya datang menerima dan mengaku bahwa He is God, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dalam Kisah pasal yang ke-4 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa tidak ada nama lain di muka bumi ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ini juga ditegaskan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 bahwa Yesus akulah jalan kebenaran. Hanya Kristus sendiri yang berdiri dan berani berkata, I am the way. Ada begitu banyak jalan ke Roma, tetapi hanya satu jalan menuju ke surga, satu jalan menuju ke keselamatan. He is Jesus. Namanya adalah Yesus, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Aku adalah jalan. Yang kedua, aku adalah kebenaran. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32 firman Tuhan berkata, if you know about the truth shall make you free. Jika kamu mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jika kita berjumpa dengan Kristus, maka pengampunan yang akan diberikan kepada dosa kita. Jika kita berjumpa dengan Kristus, apapun kebutuhan psikis kita, di dalam nama Tuhan Yesus, Anda yang mendengarkan hal ini dan sedang sakit di tempat tidur, yang sedang dalam pergumulan, saya mau berkata talita kum, saya mau berkata efata, sembuhlah, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun pergumulan kita, pulihkan oleh Kristus Yesus. Aku adalah jalan, aku adalah kebenaran. Kebenaran itu hanya bisa ditemukan di dalam Kristus. Sekeliling orang mungkin menyalahi kita, tapi Kristus datang dan membenarkan kita. Kita dipulihkan, terlebih kita diangkat, dipulihkan untuk menjadi anaknya. Because He is the Father. If we trust to Him, we come to Him, we are the sons of God. Maka kita menjadi anaknya. Kalau kita menjadi anak Tuhan, maka the function of Father itu diaplikasikan dalam kehidupan kita. Jika kita menjadi anak Allah, maka perhatian, limpah rahmat, anugerah, kasih setia Allah akan dinyatakan dalam kehidupan kita. I am the true. Ya, kita berjumpa dengan Yesus, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita dari kutuk, dari dosa, dari berbagai hal yang dilakukan. Terlebih damai dan pengampunan itu diberikan ke dalam kehidupan kita. Sahabat yang diberkati
oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang di berikut dalam Yohanes 4:16 dikatakan, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, dan aku adalah kehidupan. Memulai hidup dan mengakhiri hidup hanya di dalam Kristus Yesus. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena itu berbahagialah manusia, orang yang diampuni pelanggarannya dan dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Sahabat yang diberkati, tidak ada yang lebih berbahagia kalau manusia itu tahu bahwa dia diampuni oleh Sang Pencipta. Tidak ada yang lebih berbahagia kalau manusia mengetahui bahwa pelanggarannya diampuni. Kalau kita orang yang bersalah, tapi kita mengetahui suatu saat ketika kita membuat sebuah pelanggaran, misalnya pembunuhan tingkat tinggi, dan oleh anugerah Allah, dalam kemurahan hati Allah lewat Bapak Presiden, dan itu diberikan grasi pengampunan bebas tanpa syarat, maka betapa berbahagianya. Pengampunan itulah yang membuat diri kita aman, yang membuat diri kita yakin bahwa saya diselamatkan, saya dipulihkan. Pengampunan dibutuhkan oleh berbagai manusia, oleh setiap manusia. Karena itu sahabat, saya mau mengajarkan kita, tidak ada orang yang dapat menerima pengampunan kalau dia tidak memberikan diri untuk mengampuni terlebih dahulu. Karena konsep dunia mengenal kata musuh. Kata musuh berasal dari sebuah kata verb Latin yang berarti, yang bernama inimicus. Dari kata inimicus inilah turun kata dalam bahasa Inggris yang artinya enemy. Inimicus, it means, artinya bahwa orang itu berbuat tidak baik kepada kita, karena itu dia gak pantas untuk dikasihi, untuk diampuni. Karena itu di pagi hari ini saya mau berkata kepada kita, kalau kita tidak mengampuni maka kita tidak diampuni. Karena itu pengampunan adalah formula yang sungguh luar biasa, dan pengampunan dibutuhkan sampai hari ini. Semakin banyak kita mengampuni, itu akan membuat kita healthy, kita sehat. Dan pengampunan tidak mempunyai efek samping sampai hari ini. Dan pengampunan membawa damai bagi kita. Karena itu berhentilah sakit hati dengan orang lain. Sakit hati membuat kita menyimpan penyakit dalam diri kita. Sahabat, ada orang menumpuk sampah dalam hatinya. Sampah, begitu banyak kotoran dalam hatinya. Ketika dia nggak bisa mengampuni, sampah itu akan menjadi ulat belatung dan virus bagi dirinya, dan dia akan mati dalam sakit hati. Alkitab berkata kepada kita dalam Amsal pasal 4 ayat 23 bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpanjang kehidupan. Hati adalah basis pertobatan, adalah pusat, the central of life. Bagaimana manusia berdamai dengan orang, bagaimana manusia mengampuni orang lain, manusia diampuni oleh Tuhan. Karena itu di pagi hari ini, only Jesus that can forgive us our fault and our sin. Karena itu datanglah kepada Dia, terimalah Dia, yakinlah bahwa engkau sudah diampuni dan pelanggaranmu sudah diampuni. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengerjakan yang tunggal supaya setiap pendengar yang percaya kemudian menerima Yesus menjadi Tuhan dalam hidupmu, dapat dipulihkan, dapat diampuni. Tidak ada cara yang lain. Manusia menciptakan religi, menciptakan ritual untuk dapat membangun hubungan dan dipulihkan oleh Tuhan. Tapi Alkitab berkata bahwa Tuhan datang, He show, Dia menunjukkan jalan, Dia menunjukkan teladan. Dia datang dari surga. Dia menunjukkan teladan bagi kita. Karena itu tidak ada cara yang lain. Berbahagia orang yang diampuni dosanya adalah berbahagia orang yang menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi ini kami menikmati berkat-Mu. Terima kasih untuk makan, untuk minum hari ini. Terima kasih buat keluarga, buat suami, buat anak, buat istri, buat semua keluarga besar hari ini Tuhan. Pendengar setia Nanta Praja, kami berdoa mereka mendengarkan program ini boleh diberkati, boleh dikuatkan, boleh dipulihkan. Dan kami berdoa Tuhan, Roma 10 ayat 17 berkata bahwa iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ketika mereka mendengar siaran ini, Tuhan, mereka yang butuh damai Tuhan, mereka yang butuh diampuni, mereka yang butuh dipulihkan, mereka yang butuh disembuhkan, heal by God.
dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur Tuhan. Kamu berkati pekerjaan-pekerjaan yang akan mereka kerjakan di hari ini. Terima kasih Tuhan, apapun pekerjaan mereka Tuhan berkati dan Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih untuk peringatan 10 November kemarin Hari Pahlawan. Kami mengucap syukur atas rahmat Allah lewat mereka bangsa ini boleh dimerdekakan Tuhan dari berbagai perbudakan Tuhan para penjajah. Dan biarlah Tuhan kesadaran para pemimpin untuk Tuhan terus menikmati kemerdekaan yang sudah diraih oleh bangsa ini oleh rahmat Tuhan lewat para pahlawan. Mereka dapat membuat bangsa ini merdeka dari berbagai hal Tuhan dalam pendidikan, administrasi dan lain sebagainya, ekonomi dan lain sebagainya. Hari ini kami berdoa Tuhan memberkati seluruh perangkat yang ada di Radio Ananta Praja, dari pimpinan radio Tuhan sampai kepada para penyiar. Ya Tuhan, berikanlah mereka kerahayuan dan kerahajengan. Setiap mereka Tuhan, rumah tangga, pribadi dan kehidupan mereka, suami, istri, anak-anak mereka, orang tua mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka. Apapun yang mereka kerjakan, berikanlah damai kepada mereka, berikanlah sukacita sejahtera kepada mereka, berkat-Mu dan rezeki-Mu kepada mereka. Perangkat radio di tempat ini, biar radio tempat ini menjadi radio kebanggaan Jemberana yang maju terus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur memberkati semua usaha mereka untuk mensejahterakan rakyat melalui informasi dan komunikasi. Kami berdoa dan bersyukur ya Tuhan. Kami berdiri Tuhan dan memberkati Bapak Bupati kami, Bapak Wakil Bupati. Kami berdoa Tuhan menuntun mereka hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih setia. Biar mereka selalu Tuhan diridhoi oleh Ida Sang Yang Widi. Kami berdoa mereka diridhoi selalu oleh Ida Sang Yang Yesus. Tolong mereka Tuhan dalam mereka memimpin Tuhan kabupaten kami, memimpin Tuhan 5 kecamatan, 52 desa dan 10 kelurahan. Tuhan memberkati mereka. Segala sihir, mantra, tenung, kuasa kegelapan kami ikat, kami tolak, kami patahkan, kami turunkan dalam nama Yesus. Biarlah mereka sehat selalu, rumah tangga dan keluarga mereka santi, damai dalam nama Tuhan Yesus. Berkati masyarakat Jemberana dari ujung perbatasan sampai Gilimanuk. Kami berdoa Jemberana menjadi kota toleransi, Jemberana menjadi kota yang damai Tuhan. Terima kasih buat kemajemukan yang ada di kota kami. Engkau memberkati forum-forum kerukunan umat beragama di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati aktivitas masyarakat Jemberana pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dan memberkati program ini Tuhan. Dan memberkati radio ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sahabat yang mendengarkan program ini, angkat kedua tanganmu dan kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah yang jauh melampaui segala roh hikmat, akal dan pikiran diberikan kepada semua pendengar. Damai sejahtera supaya mereka tidak stres, mereka tidak cemas, mereka tidak khawatir, tapi terus percaya untuk melihat Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada umat-Mu dan memberikan mereka kasih karunia itu, kemampuan, kesanggupan, kekuatan Allah, supaya mereka mampu melakukan apa yang sebelumnya mereka tidak mampu, menjadi mereka mampu, mereka bisa karena Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, tolong mereka dalam segala hal. Shalom atas kehidupan mereka, aktivitas kehidupan mereka di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berjanji dan berkata, pintalah sampai Immanuel Maranatha yang datang pada kali yang kedua. Semua kami boleh menjadi para saleh-Mu Tuhan. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang menjadi Raja, menjadi Tuhan, menjadi penebus, menjadi pengampun kami, menjadi juru selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati sahabat di hari ini. Ananta Praja 9 Suara 99 FM. Shalom. Baik, itu tadi sudah disampaikan firman rohani khusus untuk ajaran agama Kristen yang